Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Ini ya blok kotokannya, alat apa ini ya? Philips Lumea Precision Plus. Alat untuk apa ya? Nggak tahu lah. Nanti kita coba ya, untuk apa ini ya? Sor panas atau apa ya? Coba nanti saya googling. Ya belum googling karena barang datang ya harus cek. Ini rusaknya itu udah lama nggak dipakai. Ini baterainya habis ya, terus adaptornya hilang. Terus dia belikan yang kurang lebih hampir sama ya seperti aslinya, voltasenya sama, cuma ampernya beda katanya. Nah seperti itu. Tapi dia coba nggak mau ngecas ya, tetap nggak mau ngecas ya, seperti itu ya. Nggak mau ngecas ya, saya belum pernah bongkar ya. Ini coba saya pasang dulu aja ya, pasang dulu pakai, saya solasi dulu aja untuk sementara ya. Kita coba standar ya, kalau adaptor gini biasanya minusnya di luar, plusnya di dalam ya. Biasanya kecuali adaptor efek. Nah kalau efek itu biasanya mah kebalikan ya, seperti ini dulu aja ya. Terus saya solder dulu ya. Nah solder dulu aja lah ya. Yang merah plus biasanya. Solder dulu sementara ya, nanti solasi dulu ya. Nanti kalau memang udah oke baru kita rapikan ya. Fokus ke permasalahannya ya. Jadi nggak mau ngecas, sudah ganti cas tetap nggak mau. Solasi dulu ya. Ini ya pemiliknya, ini subscriber saya dan pelanggan ya, jadi udah dulu pernah servis speaker kalau nggak salah ya. Oke, ini coba saya colokkan dulu. Oke, colokkan, kita cek ya tentunya. Kita cek plusnya pasti dalam. Oke, betul ya, 8,7. Oke, coba bismillah. Oke ya, memang nggak ada tanda-tanda ya. Tentunya kita cek dulu ya, akan saya cek dulu. Cuma ini bongkarnya, belum pernah bongkar ya seperti ini. Gimana teknik pembongkarannya ini? Aduh, ini bongkarnya gimana ini? Tentunya nanti saya akan cek dulu baterainya ya. Ya itu yang terpenting ya. Biasanya bisa juga ya karena baterainya mati suri ya. Aduh, ini bongkarnya gimana nih ya, nyongkel. Ini apa ya? Harus hati-hati ya. Nah ini. Oke, nanti saya googling dulu ya. Nggak ada skrup-skrupnya ya nih ya. Jadi perkiraan saya apakah karena baterainya mati suri ya, jadi kita harus pancing dulu ya, atau kita cas dulu di luar. Setelah itu kita cas dulu. Biasanya seperti itu ya. Kalau habis total ya tentunya kita harus coba cas dulu ya, agak lama. Nanti dia masuk ya. Kalau supply-nya udah masuk, udah terisi, baru nanti indikatornya dia akan nyala. Biasanya seperti itu ya. Tapi ya akan saya cek dulu ya. Tapi apakah bisa dengan dicas dengan ini, ataukah kita harus pakai ampere yang besar untuk pengecasan ya. Cas di luar tentunya ya. Cas di luar, nanti setelah itu baru, waduh harus nyongkel ya. Nah, ini saya harus izin dulu sama pemiliknya ya. Nanti pasti tato ya. Izin dulu ya. Waduh, nanti kalau enggak, ini barang mahal ini ya. Nanti kalau berbekas harus congkel ya. Kalau berbekas nanti marah ya, saya repot malah. Barang mahal. Oke, ini akan coba saya buka dulu ya. Cari tutorialnya ya. Ini karena harus nyongkel. Nanti kalau saya congkel, saya paksa, pasti dia berbekas ya. Jadi berbekas ya.
Terbekas. Oke, saya konfirmasi pemiliknya dulu aja lah ya, nanti sampai saya buka ya seperti apa ya bongkarnya. Kelihatannya agak susah nih. Oke ya, akhirnya berhasil saya bongkar. Ini bongkarnya ternyata gampang susah ya. Pertama kalian harus congkel di bagian sini ya. Nah ini itu ada seperti ulir apa ya, ke atas itu ya. Kalian tinggal congkel aja pakai obeng minus kecil atau besar nggak masalah. Kalian congkel bagian sini ya. Jadi bagian sini kalian congkel dia akan menganga ya. Setelah menganga baru kalian congkel bagian ujung sebelah sini ya. Dia akan terbuka ya, terbuka sedikit. Itu tinggal kalian pakai obeng yang tipis tapi lebar ya. Kalau kecil nggak bisa, tipis lebar. Jadi pas bagian ujung sini kalian masukkan, kalian sedikit seperti dipuntir gitu ya. Tak, nanti dia akan bunyi. Yang penting melepaskan ini ya. Jadi yang ada kancingannya di sini ya. Jadi kalian ini kalian masukkan, putar aja, klek gitu, nanti dia akan terlepas kanan kiri ya. Nah, ini sampai pecah ya, ini korban satu, tapi nggak masalah ya, nanti bisa dianu ya. Jadi ini langsung putar, cuma itu aja ya. Jadi pengaitnya itu cuma ini dan sini ya. Jadi di sini itu kalian tinggal congkel ini, kalau udah lepas tinggal bagian sini ya, seperti tinggal diputar gitu ya, obeng krek gitu, udah bisa ya, seperti itu. Nah, memang pertama agak susah ya, saya pakai ini, saya slide nggak mau lepas, terus bagian ujung sana ternyata bisa ya, saya buka ya pakai obeng, saya lepas juga biar nggak mengganggu, biar enak. Ini nanti saya ngecekinnya ya, ini bisa nggak sih dilepas, ini bisa ya, modelnya ada nok-noknya ya. Harus lepas untuk bentar, nih ada soketannya enggak sih. Oke, ini saya coba lepas ini dulu ya. Ini dulu, ini saya congkel lagi ya, terlepas. Ya lumayan susah juga ya. Nah, dua sisi ya, kanan kiri. Agak susah. Kalau seperti ini kan nanti saya susah ngeceknya ya. Terus walah, nyenggol ini ada skrupnya ini ya. Ada tapi ngepas ini. Oke, ini ada skrupnya ya. Oh, ini aja ya, nggak saya lepas ya. Aduh, ini aja bagian bawah ya. Bagian bawahnya bisa kita lepas. Oh ya, nanti berhubungan dengan pengecekan ya. Kalau kita nggak bisa lepas, nah ini ada skrupnya ya. Waduh, skrupnya model apa nih? Oke, bisakah pakai ini? Oh, bisa ya. Oke, biar mudah pengecekannya nanti kita harus cek ya, cek topnya. Nah, ini kita harus keluarkan, ini ada obeng-obengnya. Nah, ini baterainya bisa dilepas ya. Saya akan fokus ke bagian ini dulu, di baterainya. Ini baterainya bisa nggak sih dilepas? Nah, bisa. Kalau bisa ya sudah, kita lepas aja ya baterainya ya. Nah, ini soketannya ya, minus plus sesuai sesuai dengan anunya. Oh, ini harus ditekan. Aduh, kabelnya cepet atau pendek. Kita tekan
susah banget nih. Nah, terus ini untuk plusnya. Nah, udah ya, nggak perlu bongkar sana karena oh ini ada sensornya juga ya. Aduh, sama aja ya, saya harus bongkar ini. Oke. Oke, ini untuk sensornya ya. Oke. 7,4 ya, 7,4. Saya akan cek dulu baterainya tentunya ya. Biasanya masalah baterainya dia habis ya, biasanya seperti itu. Kita cek baterainya. Nah, 0 ya. Sekarang kita cek pengecasannya ya. Artinya ini dia strumnya ada atau tidak ya. Di cas itu dia keluar tidak ngisinya ya. Selanjutnya ya, selanjutnya kalau dia ngisi ya artinya seperti yang saya bilang ya, ini karena dia mati suri jadi harus kita cas dulu atau kita isi dulu ya. Ini catnya seperti ini. Kita cek tegangannya ada atau tidak ya, untuk pengecasannya. Oke, nggak ada sama sekali ya, tidak ada sama sekali ya, 0 sama sekali. Oke, karena tidak ada sama sekali berarti saya harus cek bagian sana. Kita bongkar rangkaiannya ya, apakah ada salah pemasangan ketika awal ya. Harusnya kalau mengikuti petunjuknya ini ya, dia plus dalam minus luar harusnya aman ya, harusnya aman ya, karena ini modelnya seperti ini, berarti artinya ini bisa ada kemungkinan kesalahan pemasangan. Ada ya, ada kemungkinan salah pemasangan. Nanti kita cek untuk casnya itu di bagian dalam itu ada pengamannya atau tidak ya, semacam fuse atau sekring ya. Kita cek. Oke, lepasnya gimana nih? Ini harus lepas semua ya. Oke, lepas. Atau bisa juga ya nanti kalian cek kalau sana aman nggak ada masalah, coba cas dulu baterainya ya. Setelah melakukan pengecasan baterai baru nanti coba dicas ya, coba dicas biasa ya. Karena biasanya itu seperti itu ya, biasanya ya. Nah, ini saya lepas sensornya ya. So, kabel casnya dia masuk ke sini ya, sini masuk ke sini. Oke, masuk ke sini. Rangkaian casnya di sini ya. Tuh, di sini. Ini ada sekring ya. Di sini ada fuse 2 ampere di sini. Berapa ini? 1 atau 2 ini? 1,2 ampere ya. Nah, ini fuse-nya kita cek ya. Cek fuse-nya ya. Nah, saya zoom aja nih. Seperti ini ya, yang warna putih itu ya. Fokus. Oh ya, yang warna putih ya. Ini akan saya cek dulu fuse-nya. Nah, seperti itu ya. Cek dulu fuse-nya dia putus atau tidak. Kalau putus ya kemungkinannya cuma itu ya, ada kesalahan dalam memasang polaritasnya ya. Terus kita cek dulu. Oke, nggak putus ya. Oke, tidak putus. Ini ada resistor juga. Oke, nggak putus ya, nggak ada masalah ya, tidak ada masalah. Terus di sini saya cek. Oke, jadi ini kesimpulannya saya akan coba ini juga nggak konslet. Coba cas dulu baterainya ya, 7,4 ya.
Oke, ada mini Muki ya. Akan saya cas dulu baterainya tentunya ya, coba cas dulu dia ngisi atau tidak. Kalau dia sudah ngisi paling tidak 7,4, nanti baru akan saya coba untuk pengecasan ya. Karena ada juga rangkaiannya itu istilahnya dia harus baterainya kalau memang kosong dia nggak mau ya. Jadi paling tidak ada berapa baru ya, seperti sensornya lah ya, seperti itu. Oke ya, saya isi dulu sebelum kita oplok-oplok tindak lanjut bagian pengecasannya ya. Harusnya ini langsung ya dari sini ke sini ada rangkaiannya, ada tork. Ya nantilah kita cek lebih jauh ya, tapi fokus ke sini dulu, kan saya cas dulu. Oke ya, di sini saya udah melakukan cas ya, pakai adaptor ini tentunya seperti biasa. Tapi ini tidak saya isi penuh ya, jadi hanya saya isi yang jelas ya sekitar 7 voltnya ya. Tidak, harusnya minimal 7,4 ya, tapi nggak masalah ya. Nah di sini tuh, wah ini 7,1 ya malah ya, 7,1 ya. Saya rasa cukup ya untuk dia untuk men-trigger ya. Jadi biasanya terkadang cas model seperti ini dia itu kalau habis ya baterainya sampai 0, tak tersisa satupun, dia biasanya tidak akan mau ngisi ya, tidak akan mau ngisi kecuali dia masih ada sisa tegangan ya, seperti ada triggernya ya. Kalau dia masih ada tegangan triggernya, dia otomatis dia akan ngecas ya, seperti itu ya, biasanya seperti itu ya, kurang lebih sama seperti handphone ya. Kalian pernah menemui kasus atau mengalami sendiri ya, baterai handphone yang benar-benar habis ya, sampai 0 habis dicas itu tidak mau ngisi, atau terkadang dia nunggu beberapa saat, jadi kita cas dulu ya, cas dulu itu dia beberapa saat, terus baru indikator pengecasan dia baru jalan ya. Ada yang seperti itu, tapi dengan catatan ya, tidak habis 0, dalam artian baterainya ya 0 ya, bukan 0% dari indikator baterainya, tapi 0 di baterainya ini. Nah kalau 0 di baterainya ini biasanya tidak mau ya, jadi harus kita pancing dulu atau kita cas di luar dulu, biasanya seperti itu ya. Mungkin kalau tuser-tuser HP mungkin sering mengalami kasus seperti itu ya, HP mati total, nggak mau hidup, di cas juga nggak mau, dia hidupkan nggak mau ya. Jadi coba dipancing dulu baterainya baru dia mau ngecas. Nah seperti itu, ini harus hati-hati ya. Ini ada elko-nya, jadi jangan dinyalakan terus kalian pegang. Ini tegangan tinggi ya, ada tanda petir ya, jangan dipegang. Jadi ini saya tidak akan nyalakan dulu sebelum ini jelas ya pengecasan. Oke ya, ini akan saya colokkan ya. Colokkan, kita lihat di sini tidak saya nyalakan ya. Ini apa aja tombolnya, di sini ada tombol power. Ini apa nih? Ini kelihatannya untuk penghilang bulu ya, atau apa ya? Jadi untuk menghilangkan bulu. Terus ini apa lagi nih? Tombol apa nih? Tombol atau apa? Kita abaikan ya. Nanti aja lah, saya coba. Oke ya, saya colokkan di sini. Nah, bisa kalian lihat ya, dia ngisi, indikatornya nyala. Berbeda di awal tadi ya. Di awal tadi dia tidak mau ngisi sama sekali ya, seperti itu ya. Setelah kita isi baterainya ya kurang lebih ya 7 voltan lah ya. Kalau bisa ya 7,4. Nah, itu biasanya dia akan baru ya, indikatornya dia jalan. Kalau tadi mati sama sekali ya. Nah ini saya akan coba dulu, tentunya ya akan saya cas dulu ya sampai dia ngisi ya, ngisi paling tidak ya ngisilah 7,4 atau 7,5, nanti baru saya tutup ya. Ini 7,1 ya masih ya. Oke ya, jadi ini akan saya isi dulu ya. Saya matikan ya, mati ya, matikan dari sini ya. Tuh ya, tuh nyala. Oke ya, coba saya isi dulu mau ngisi atau enggak ya. Kalau tidak mau ya tentunya bisa juga rangkaian casnya bermasalah, bisa ya.
Tapi kalau mau ya berarti memang masalah karena baterai mati suri ya, seperti itu. Oke, saya cas dulu. Aduh, ini ya. Akhirnya ya udah coba untuk ngecas, ternyata tidak mau ya. Tidak mau ngecas, rangkaian casnya rusak. Ini baterainya juga drop ya. Jadi saya cas itu pakai adaptor luar, saya diamkan, dia drop, turun ya, sablanya turun. Tapi ketika saya coba bebankan ini, coba nyalakan, dia langsung drop ya, dari 7,9 jadi 7,6 ya, seperti itu drop. Nah, rangkaian cas rusak, baterai drop. Nah, saya sudah konfirmasi pemiliknya, coba mas diakali. Ya bisa sih diakali, ganti rangkaian casnya. Cuma yang jadi masalah adalah ini ya. Jadi kalau kita ganti mesinnya pakai ini ya, rangkaian cas ini, tempatnya nggak cukup ya, sangat mepet dan resiko ya di sini karena ini ada trafo juga ya, kecil banget mepet. Resikonya nanti konslet ya. Terus minta diakali. Gimana kalau minta di baterainya kasih luar aja mas, jadi nanti ngecasnya di luar. Jadi seperti power bank itu tinggal dicolok, bisa mas kalau seperti itu ya. Tapi kalau pakai baterai power bank ya nggak bisa ya, karena ini tegangannya adalah 7,4 ya. Ya bisa pakai power bank, tapi ya harus ngakali juga ya. Cari power bank yang baterainya 2 ya, seperti itu ya. 2 nanti dimodif ya, tentunya juga harus dimodif dalamnya, mesinnya dimodif, ganti mesin casnya juga diganti ya, seperti itu ya, diakali ya. Ya sama aja, akan ribet juga. Nah, jadi di sini saya kasih ya seperti permintaan pemiliknya. Jadi baterainya di luar, mesin casnya saya taruh di luar seperti ini ya. Ini sementara ya, seperti ini. Ini rencana mau saya taruh di kotak ini ya, kecil ya. Seperti ini ya. Cuma ini nanti tinggal ngatur aja ya. Tinggal naruh cas, terus kabelnya ini ya, kabel keluarnya kasih LED. Nah, ini nanti mungkin kabelnya saya akan menggunakan ini ya. Saya kasih pendek aja nanti. Nah, mungkin gimbal sambil megang gini ya, nggak mungkin ngelebar-ngelebar nanti lepas. Nah, ini ada on off-nya ya, jadi untuk nyalakan matikan bisa dari sini, bisa juga dari sini ya. Nanti ini kita kasih cek sendiri untuk cek DC-nya ya. Jadi seperti ini. Ini sementara ya, karena ini harus ya kali ini sebetulnya ya tinggal masang aja sih ya, udah saya rancang ke kotak ini ya. Jadi seperti itu ya, fungsinya ya seperti ini ya. Jadi baterainya di luar. Nah, jadi ini saya modif ya, ini harusnya untuk cas, jadi saya pindah untuk jadi pakai baterai seperti ini ya. Jadi kalau kita nyalakan, terus ini ya, terus ini kalau saya nyalakan, tuh dia nyala ya. Ini nggak tahu ini anunya berapa ya, ini onnya ini kelihatannya. Ini tidak saya nyalakan, ini ya mesinnya ya, kipasnya nyala. Ini belum saya on, ini kelihatannya naik tekan ini ya, harus tekan ini. Nggak tahu nih katanya untuk bulu ya, untuk pemangkas bulu atau gimana ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah ini kurang lebih seperti itu. Cuma ini nanti saya harus rapikan dulu ya. Saya rapikan. Jadi pakai baterai luar ya. Nah kali seperti ini. Ya saya sudah coba otak-atik ya, ini mau saya taruh sini itu ternyata mepet banget tempatnya ya, dan riskan ini juga nanti goyang-goyang karena nggak ada dudukannya ya, dudukannya untuk pegangannya untuk ini rangkaiannya ini, jadi susah. Ini akan saya rapikan dulu ya, saya rapikan ini alatnya, terus ini juga akan saya rapikan. Nanti kabelnya mungkin pakai ini aja ya, pendek ya, apa enggak kependekan ya nanti kan bisa, nanti tergantung pemakainya gimana ya.
Dan nanti saya akan tanya dulu pemiliknya dia kabelnya mau panjang atau pendek ya. Kalau panjang ya nanti ini tinggal saya pindah aja ya, bisa juga pindah ini ke sini, ini untuk ngecasnya ke sana ya. Ya nantilah. Ya, yang jelas ini kita pakai switchnya untuk on off-nya ya, seperti itu. Oke, saya rapikan dulu. Nanti hasilnya seperti apa ya. Biar menghemat durasi ya kalau sambil ini. Oh ya, untuk baterainya ya. Mas gimana baterainya? Saya sudah sering bahas ya masa baterai 2S ya, dua buah baterai yang dicari itu 2S. Tinggal beli aja BMS nya 2S ya, seperti ini. Tinggal kalian pasang aja, udah ada petunjuknya ya. Ini B+, ini B-, BM itu yang tengahnya itu atau yang S1 nya ya. Nah ini P nya ini power out nya ya, seperti itu. Nah ini dapatkan casnya seperti ini ya. Casnya seperti apa ya, kalian cari cas. Saya pakai TP 5100 ya, yang sering sekali saya gunakan untuk mengakali cas-casan untuk apa namanya gimbal ya, gimbal Minimo saya banyak sekali yang kasus terbakar IC-nya dan tidak bisa diperbaiki, harus dimodif ya, seperti ini. Jadi saya punya stok banyak ini, jadi sama ya, pakai cas model seperti ini ya. Jadi untuk apa namanya 8 volt sini dia nanti keluarnya juga 8 ya kurang lebih untuk ngecas ini ya. Ya tinggal seperti ini aja makanya nggak ada yang susah karena udah ada keterangannya semua, gampang jadinya. Oke, saya akan rapikan dulu ya. Oke ya, ini sudah jadi ya. Seperti ini, jadi diakali pakai baterai taruh luar ya. Ini seperti ibaratnya seperti power bank ya, seperti itu ya. Jadi ini seperti ini, saya ngecasnya di sini ya. Cas gator, nanti kalau penuh dia mati ya. Nanti pakai ya, casnya yang untuk 2S ya, atau yang tegangan 84 volt ya, seperti itu. Nah, ini juga permintaan pemiliknya ya, soalnya bikinkan aja mas, pokoknya apapun bentuknya manut, yang penting bisa dipakai. Nah seperti itu ya. Jadi ini, nah coba ya, nggak tahu ya untuk alat apa, penghilang tato atau kecantikan atau gimana ya. Ini ya, ini kalau jadi kita harus tempelkan dulu. Nah sampai apa hijau gini baru kita tekan. Panas ya, agak panas, kaget. Padahal ini baru satu ya. Kalau 2, 3 gimana ya? Sampai 5 ya. Ini aja panas saya rasakan. Celap gitu ya, panas ya. Saya lagi ya. Ini celap, panas ya. Tahu. Yang tahu alat ini buat apa, komen di bawah ya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini tinggal nutup aja. Nah tutup seperti ini ya, udah beres. Nah seperti ini udah jadi. Ini ya mas, kok nggak pakai adaptornya? Ini saya sendiri nggak berani nyoba ya, nggak saya coba juga. Karena apa, kalau saya lihat dari konstruksi dalamnya itu, ini kalau ini belum saya rubah ya, ini fungsinya buat ngecas aja ya. Jadi bukan untuk power utamanya tetap di baterai ya. Seperti ini aja sekitar 1500 ya, 1500 ya, seperti itu. Kalau saya lihat di apa namanya cas aslinya, ini kan bukan aslinya ya, bukan bawaannya istilahnya. Itu dia hanya 1,2 ampere ya. Ini berapa? Ini ada keterangannya, kelihatan ya. Ini 1,5 ya, tapi tidak saya coba ya. Aslinya seperti itu. Harusnya mestinya bisa, cuma mungkin panas ya, mungkin akan panas. Trafonya mungkin adaptornya kuat, saya sendiri yang nggak coba ya. Jadi ya saya solusinya seperti ini ya. Seperti ini, pakai ini ya. Ya dicas di luar ya, seperti power bank gitu ya fungsinya. Kalau nggak dipakai ya dimatikan. Nah ini tinggal dicas seperti ini, penuh bisa dipakai ya, seperti itu ya. Kan dia digembol-gembol juga ya. Nah kurang lebih seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Like videonya kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka, share ya biar bermanfaat juga buat yang lainnya.
Sampai ketemu di servisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.